kita buka ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang uh, pooling ya, tentang pooling, uh, tentang kita mau apa istilahnya, how we can uh, utilize LinkedIn maksudnya gitu. Jadi kita harus media sosial, how to kita get notification from recruiter, tapi uh, di LinkedIn gitu. Jadi kita untuk saat ini saya nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman lain tahu yang lebih tahu tentang media lain gitu selain ini. Tapi kalau saat ini kalau saya pribadi LinkedIn itu masih yang dominan. Mungkin nanti ada lagi platform lain ya. Tapi beberapa saya cek masih LinkedIn yang masih dominan untuk platform profesional platform ya. Ya itu aja kita ngobrol santai santai tentang ada beberapa cuman ada 5 poin polling yang kemarin kita share kayak berapa apa istilahnya berapa sering kita pakai and berapa uh, sering kita update and satu lagi gimana kita mengexpand network kita, terus apakah ini membantu Enggak, nggak katanya dia LinkedIn. pakai LAN. Not working this authorization card and handset. The chip is for LAN system. Apa Use Mas? Belly handset and LAN encoder to set up. Gimana Mas Bram? Ya sorry, maaf. Silakan dilanjut Mas. Iya. Eh, jadi itu kita mulai saja ya. Ada yang mungkin belum tahu saya, mungkin tentang saya Renaud Tomo. Ya di sini saya di UK tuh dari tahun 2019 awal, tapi sebelumnya di Middle East hampir 10 tahun. Sebelumnya saya di Brunei, Singapura, Malaysia pernah. Eh, Pokoknya South Asia, terus kemudian di Sweden sebelum ke Middle East. Dan sekarang saya di UK, jadi itu aja backgroundnya. Mostly di IT company ya. Eh, Sebelumnya pernah saya di control engineering di Honeywell cuma sebentar karena sebenarnya saya dari control engineering. Kemudian saya pindah ke IT karena kalau yang di control engineering mostly di outsource ya, jadi saya nyari yang di kota lah istilahnya. Ya kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang polling pertama ya tentang LinkedIn. Kita ini open aja ya. Jadi kalau ada yang mau langsung tanya atau langsung cut, silakan ya. Jadi kita open discussion. Jadi kalau ini opini saya sendiri tentang LinkedIn ini untuk saat ini sebetulnya eh, platform yang sudah lama di dunia profesional. Jadi eh, networknya sudah besar sekali untuk yang profesional. Eh, jadi kita hanya bisa dan banyak recruiter pertama kali itu dia referensinya LinkedIn. Jadi seperti itu. Kalau saya perhatikan ya, saya perhatikan. Saya nggak tahu kalau mungkin saya nggak punya medsos yang lain selain LinkedIn sebetulnya. Jadi saya nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, dan nggak punya yang lain kecuali LinkedIn dan WhatsApp. Uh, jadi kalau opini saya sendiri, LinkedIn itu untuk saat ini masih dominan di dunia profesional. Tapi kita harus tahu gimana cara menggunakannya gitu. Itu yang penting. Jadi bukan hanya cuma sekedar kita pakai
kita punya LinkedIn, tapi gimana kita me-utilize-nya gitu. Kita nggak perlu punya premium, nggak perlu juga sebetulnya. Kalau kalau kita aktif, bahkan LinkedIn akan ngasih premium sebetulnya. Tapi saya sendiri berapa kali saya dikasih premium, nggak saya lanjutkan sama LinkedIn. Jadi mereka ngasih kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan premium free. Tapi saya suruh ini lagi, saya tidak, nggak perlu juga, karena saya bukan recruiter ya. Mungkin kalau recruiter, premium itu penting, tapi kalau kita, saya nggak tahu juga ya. Mereka bilang dari ini ya, kalau kita premium akan 2,5 kali atau 2,6 kali. Ada nggak di seperti itu? Ada kan nggak masalah iklannya ya, 2,6 kali lebih cepat gitu. Tapi saya ngelihat, mungkin kalau yang buat yang istilahnya kontraktor ya, yang maksudnya yang misalkan 2 bulan lepas, 2 bulan lepas, 3 bulan kayak gitu, yang short kontrak itu mungkin efektif ya kalau untuk. Tapi kalau yang kayak yang long permanen apa employee mungkin kurang efektif juga, karena kita kan nggak selalu, nggak perlu dalam waktu short apa istilahnya, even kita misalkan mau apply atau mau resign pun nggak langsung dalam waktu sebulan, kadang harus 3 bulan, eh, baru kita bisa lepas gitu. Jadi ya seperti itulah ini. Eh, eh, Kalau saya perhatikan ya kemarin, hasil polling itu, teman-teman ini eh, sudah kayak daily, apa istilahnya, habit juga ya, udah bagus di sini sampai 54 eh, orang yang menggunakan LinkedIn daily ya. Tapi yang penting itu bukan cuman hanya kita kita open daily, itu sama aja dengan kita misalkan buka apa YouTube gitu ya. Tapi kalau kita misalkan kita tidak manfaatkan, kayaknya kurang optimal gitu. Nah, saya ngelihat ada beberapa orang yang dia misalkan apply, sering apply, tapi update-nya kurang gitu. Nah, jadi kalau misalkan, ini ada 2 opsi sebetulnya, ada 2 opsi pada saat kita mau apply. Jadi kita apply, kita fokus. Misalkan, ada teman-teman yang saya hanya mau apply posisi tertentu gitu misalkan. Nah, kalau misalkan kita mau apply posisi tertentu, semua profile itu harus sinkron. Jadi harus harus misalkan dari sisi, eee, description yang kita berikan di LinkedIn, terus dari poin-poin yang kita, eee, rule sama achievement itu harus sejalan semua gitu. Jadi kita tidak bisa misalkan, saya misalkan apply sebagai sales misalkan, tapi di poin-poin saya nggak ada sama sekali memberikan tentang sales misalkan, atau saya sebagai misalkan, developer, tapi saya tidak menyebutkan, achievement saya atau tidak menyebutkan, eee, yang mendukung itu misalkan, eee, tentang misalkan achievement atau misalkan contohnya programming language apa yang dipakai, atau misalkan, eee, experience apa yang, signifikan. Nah itu yang kita perlu perhatikan. Jadi sebelum apply itu kita perhatikan juga, eee, apa yang kita, eee, istilahnya digunakan di LinkedIn, poin-poin apa, profil kita apa, atau skill apa yang kita, publish di LinkedIn. Jadi, di CV itu biasanya kita sebutkan kan. Jadi sekarang saat ini kalau saya perhatikan hampir semua company itu dia nanya, eee, URL
buat profil kita gitu. Jadi website atau kalau kita punya website pribadi, mereka akan ngecek juga dari situ apakah kita aktif atau kita punya blog gitu tentang profil kita gitu. Jadi biasanya di CV itu di header kita tuh ada ada uh, ada link tentang URL kita gitu. Nah, kalau saya sendiri dipakai di CV saya ya LinkedIn gitu. Dan mereka ngecek juga. Saya perhatikan mereka akan ngecek juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi di sini yang penting pada saat kita misalkan mau target, mau apply, itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama misalkan kita tentukan dulu kita mau di company mana kerjanya gitu misalkan. Bisa seperti itu. Atau misalkan kita tentukan dulu misalkan kita mau di posisi atau misalkan saya ingin jadi misalkan aja ya, saya ingin apply posisi misalkan technical account manager. Regardless misalkan company-nya apa, saya pokoknya itu misalkan technical account manager, misalkan aja ini misalkan. Nah, jadi pada saat kita pengen posisi itu, kalian harus cari semua ini enaknya LinkedIn ya, maksudnya ada media seperti ini. Kita cari tentang technical account manager, orang-orang di technical account manager. Nah, kita lihat profilnya kira-kira skill apa atau quality apa atau misalkan achievement apa, kalau mereka punya sertifikasi apa gitu. Jadi kita breakdown dulu, kita bikin poin-poin dan kita compare sama yang kita punya gitu. Jadi bukan berarti kita copy paste ya, jangan juga seperti itu karena nanti itu akan balik ke kita pada saat interview kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita kita taruh di LinkedIn kita, nah itu nggak baik juga gitu. Nanti malah kita eh, susah juga nantinya gitu. Jadi lebih baik kita lihat misalkan profil orang ini apa yang orang-orang kira-kira kita mau di posisi itu, terus kita breakdown misalkan oke, dia punya skill ini, dia punya kompetennya ini, kalau punya sertifikasinya apa, terus experience-nya apa, achievement-nya apa, terus kita bandingin dengan yang kita punya. Maksudnya kita punya apa gitu yang kita bisa lakukan. Jadi itu pertama ada satu step kita emang posisi yang kita cari. Ada step kedua misalkan kita cari company misalkan. Saya ingin masuk misalkan company misalkan Microsoft atau misalkan saya ingin masuk ke company-company misalkan kayak AWS atau Google atau yang Microsoft gitu yang kita nggak jangan tergantung sama opini orang ya misalnya oh ini perusahaan besar udah cuek aja gitu maksudnya kita harus yakin kita sendiri bisa gitu jadi eh, jangan tergantung opini orang atau jangan tergantung misalkan approval orang kalian harus yakin sama eh, diri kalian sendiri gitu jadi pada saat misalkan kita tentukan saya ingin masuk misalkan AWS misalkan kita harus pakai strategi kita nggak bisa langsung oh ini ada IDWS buka posisi kita apply itu nggak akan jalan seperti itu nggak akan jalan jadi step pertama kali apa yang harus kita lakukan gitu misalkan kita kalau targetan kita company tertentu yang kita cari pertama kali recruiter jadi kita harus sebanyak mungkin cari recruiter di perusahaan itu untuk buka koneksi dengan kita jadi itu yang pertama kali jadi eh, sekarang ini masalahnya yang seperti saya sharing kemarin ya. Sekarang ini karena adanya sistem ETS, ada AI, itu buat mereka pun nggak gampang gitu sebetulnya. Karena mereka juga kebanjiran ya, istilahnya AI itu akan otomatis
cari dari CV, dari bank data, dari semua agent-agent, dia akan otomatis cari kandidat yang sesuai dengan job desk, akan langsung dikirim ke inbox-nya mereka gitu. Dan itu nggak sedikit gitu, nggak yang jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar itu nggak sedikit gitu. Itu bisa per hari itu bisa ratusan gitu, bahkan ribuan mungkin ya kalau yang perusahaan kayak sekelas AWS atau Google gitu, Apple yang besar-besar itu pasti itu ribuan gitu. Karena yang daftar itu nggak cuma di satu negara, semua negara, apalagi Indonesia yang masif gitu. Jadi ya mereka pun kewalahan. Nah, ya kita manfaatkanlah LinkedIn di situ. Jadi sebisa mungkin kita coba approach, kalau kita bisa connect sama mereka, gak usah ribet-ribet misalkan kita harus ngomong apa, bilang aja ini thank you connection gitu. Jadi itu aja dulu. Jadi yang pertama kali kita bikin, at least kita dapat notifikasi dari dia. Nanti dia akan otomatis mau nggak nggak mau dia akan eh, mereka akan cek profil kita gitu. Itu secara nggak, mereka nggak pada saat kita minta request itu mungkin mereka nggak langsung accept, mereka pasti lihat juga profil kita gitu. Nah, jadi di sini yang di pool ketiga, pada saat saya bilang kenapa saya nanya tentang expand network ini penting gitu ya. Eh, Kalau kita misalkan pasif aja misalkan, jadi kayak pada saat Anda main ke mall misalkan nih, kita random orang, terus kita nggak tahu kan orang itu apa gitu. Sama mereka juga pada saat mereka interview kita itu mereka nggak tahu kita gitu. Kalau bahasa kasarnya siapa lu gitu kan, seperti itulah. Jadi seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kita udah punya eh, koneksi gitu ya, maksudnya dari LinkedIn ya, bukan koneksi ordal ya, bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau kita udah di secara profesional kita ada koneksi, kadang mereka juga mencari prefer orang yang udah dikenal, ada rekomendasi. Itu emang benar, maksudnya tapi secara profesional ya, bukan bukan ordal kita titip orang gitu, bukan seperti itu. Jadi eh, jadi pada saat mereka misalkan cari orang, mereka pertama kali itu cari yang referral. Karena mereka sendiri udah kewalahan, tadi itu kembali lagi, mereka kewalahan dengan adanya sistem ETS. Nah, pada saat mereka, ini suara saya jelas nggak? Atau Jelas, Jelas, Pak. Pak. ya, Jelas Pak. ya. Jadi pada saat mereka uh, nerima apa istilahnya buka posisi, mereka pertama kali cari-cari yang istilahnya ada rekomendasi dari orang gitu. Biasanya kalau misalkan udah ada referral atau ada rekomendasi itu, yang pertama kali mereka nge-bypass sistem ETS. Itu yang penting. Jadi itu langsung personal ya. Biasanya dia langsung ke hiring manager atau langsung ke recruiter yang akan nge-verify. Nah itu uh, lumayan. Jadi kayak shortcut untuk at least kita di filter gitu. Nah, itulah gunanya network gitu. Nah, sekarang strateginya gimana gitu? Itu yang penting. Gimana kita bisa punya strategi network? Apalagi kalau misalkan kita bukan dikerja di tempat situ gitu. Misalkan kayak tadi, misalkan Anda ingin masuk ke IBM misalkan, kita nggak punya koneksi di IBM, kita nggak punya kenalan di IBM. Nah, ada dua. Ya, mungkin ada beberapa cara ya. Yang paling efektif sebetulnya emang kalau ada event, kita datang. Misalkan kayak kemarin, misalkan ada event apa gitu ya dari perusahaannya atau dari ada community bikin event gitu misalkan. Atau misalkan ada kayak company-nya bikin event kayak misalnya AWS ada event, datang aja dulu gitu. Datang dulu, terus pura-pura
kita nanya pun nggak masalah gitu loh, istilahnya pura-pura gitu ya, nanya. Ya kalau kita emang emang punya ada emang pingin nanya, ya nanya. Tapi maksudnya kalau kita pun misalkan cuma pengen bukan koneksi, ya kita datang, kita ini gitu, terus, kira-kira langsung langsung bilang aja, punya LinkedIn, kita bisa connect di LinkedIn nggak? Seperti itu. Nah, dengan cara-cara kita datang ke event gitu, eee, itu itu efektif ya untuk bikin koneksi gitu. Terus secara tidak langsung kita bisa, ngepromosiin kita juga, bahwa kita misalkan, punya liatin passion kita di situ gitu. Dan kedua misalkan pada saat kita sudah punya satu orang koneksi di situ, at least kita bisa connect lagi ke network mereka. Jadi biasanya kalau dulu misalkan kita connect ke recruiter itu jadi orang ketiga, biasanya kan suka ada di linknya suka ada 3 gitu kan, 3 plus apa gitu. Jadi minimal at least jadi 2. Nah pada saat, 2 artinya kita dengan recruiter itu ada share connection lah, biasanya seperti itu kan. Nah, itu kita manfaatkan gitu. Jadi target kita itu sebetulnya, eee, pada saat kita datang ke event, bukan engineer-nya yang kita kita pengen connect sebetulnya, kita pengen connect-nya ke recruiter. Ya kalau bisa connect ke hiring manager ya bagus juga gitu. Tapi kita nggak tahu masalahnya, itu hiring manager siapa atau siapa nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan di event-event itu biasanya, engineer atau misalkan, biasanya di depan tuh biasanya yang partner atau sales gitu, seperti itu. Tapi it's okay gitu, yang penting kita buka koneksi dulu, seperti itu. Nah, yang kedua misalkan dengan cara misalkan, kalau di LinkedIn, kita cari yang misalkan yang follower-nya banyak ya. Kalau di medsos suka apa istilahnya, pansos ya, panjat sosial gitu. Nah yang follower-nya banyak misalkan, kita lihat ini ada orang-orang yang follower-nya banyak gitu. Kita bisa juga misalkan ikut nimbrung gitu ya, ikut istilahnya cuman bilang congrats atau misalkan like atau apa gitu. Tapi kalau bisa komen ya, kalau cuman like-nya nggak kelihatan kadang-kadang. Jadi kita harus bilang sesuatu lah gitu. Even cuman bilang misalkan, "Oh I like," atau misalnya eee love this, article atau apalah. Pokoknya, kita cuman ngasih kayak istilahnya pansos lah. Jadi biasanya orang-orang tuh akan ngelihat, "Siapa nih orang?" Gitu kan. Even kita nggak tahu, asal kalau kita udah kita ngasih itu, nggak masalah gitu. Nanti nanti dari situ biasanya, eee dari situ kita akan kelihatan, di situ ada orang-orang yang, ngelihat profil kita gitu. Pada saat ada orang yang iseng lihat profil kita, nah kalau kita misalkan nggak profil kita, udah langsung aja kita request connect gitu, seperti itu. Itu cara-cara cara apa istilahnya, kalau yang pernah belajar SEO atau apa tuh yang, ini kan suka seperti itu ya, jadi istilah gimana kita cari-cari yang punya follower banyak gitu. Nah itu, impact-nya apa, kita bisa dapat koneksi sama recruiter atau minimal dilirik sama recruiter. Nah terus poin berikutnya kenapa kita, eee, apa ya istilahnya, profile kita kenapa harus, kita punya istilahnya, personal branding ya, itu penting ya. Personal brand itu penting. Jadi jangan sampai LinkedIn kita itu kayak yang saya seolah-olah apa ya istilahnya ya, nggak hidup gitu istilahnya kayak kayak yang, kita taruh apa yang kita punya doang gitu misalkan, dan kita nggak jelas gitu ini apa, orang ini apa gitu spesialisnya gitu. Karena kalau di luar, itu yang penting itu, spesialis, bukan bukan palu gada istilahnya, nggak, "Apa lu mau, gua ada," gitu, nggak kayak gitu, gitu. Jadi beda konsepnya ya dengan mungkin kalau di Indonesia seperti itu ya. "Wah, ini orang ini bisa semua nih, bagus nih kayaknya, bisa kita pakai," gitu. Kadang-kadang kalau di luar itu nggak kepakai seperti itu, gitu. Jadi mindset mereka nggak beda gitu. Jadi, eee, kasusnya seperti yang saya alami sendiri gitu ya. Dulu saya di Ericsson itu beda-beda domainnya sebetulnya. Jadi even
Eee, jadi misalkan saya beda-beda domain, eee, jadi mereka pada saat mereka kenal mungkin pertama kali saya datang ke Ericsson itu mereka taunya saya orang, IN, orang BSS gitu. Kemudian saya pindah ke FAS. Nah, pada saat orang yang tahu saya pada saat saya di FAS dengan orang yang di AN itu mereka beda persepsinya gitu. Saya bilang pasti mereka pertama kali bilang, "Oh, si Reno orang, spesialis di BSS." Begitu saya pindah ke FAS dan saya fokus di FAS, mereka pasti akan bilang, "Oh, saya spesialis di FAS," gitu. Dan sekarang dengan yang sekarang ketemu sekarang mungkin beda lagi gitu. Jadi pada saat saya ada project, sebetulnya semua yang experience yang saya punya itu bisa gitu, tapi mereka nggak ma mereka pinginnya nggak seperti itu gitu. Jadi saya di spesialis saya pokoknya skopnya hanya di sini aja gitu, misalkan seperti itu. Jadi mereka tuh spesialis seperti itu. Dan ini kejadian, jadi misalkan ya saya kemarin saya ngerenov rumah gitu di sini. Kalau di Indonesia yang saya tahu misalkan tukang gitu ya, antara dia benerin lantai, benerin tembok, terus bongkar tembok sama masang tembok orang yang sama misalkan gitu kan. Terus misalkan masang pipa orang yang itu juga gitu. Semualah gitu kalau tukang di sana. Di sini enggak ternyata. Jadi buka lantai, terus dibiarin aja. Itu padahal cuma buka doang gitu. Mereka cuma buka doang terus nanya, "Ini siapa yang masang ini ya?" "Oh, nanti ada lagi beda orang," gitu. Seperti itu gitu. Terus bongkar tembok, begitu memasangnya, "Oh, ada lagi spesialisnya." Jadi nggak even cuman apa istilahnya kalau kita neplok ya, neplok tembok terus bikin halus, di sini tuh bisa beda orang gitu. Karena beda spesialisnya gitu. Sampai seperti itunya gitu. Jadi sama, jadi pada saat kerja pun kalau di sini mindset mereka itu spesialis. Jadi beneran Eee, nggak jadi kayak antara misalkan nembok sama ngecat itu kalau orang sini tuh beda jauh gitu. Mereka nggak nggak ma eee, nggak bisa disamakan gitu, eee, antara itu gitu. Even kemarin listrik, misalkan di rumah gitu, mereka tuh nggak berani. Mereka tahu, dia bilang, "Saya bisa." Dia bilang mereka, "Ini harus yang certified." Kebayang nggak, masang listrik itu harus yang certified di sini, nggak sembarangan gitu. Cuman masang, apa istilahnya, itu doang mereka harus yang certified. Karena di sini emang ternyata seperti itu. Jadi pada saat mereka, selesai semua ini, mereka ada lagi yang certified semua. Jadi listrik dicek sampai dapat ada sertifikasinya, ada certified, oh ini certified safe misalkan. Terus pipe, ada yang ngecek lagi, pipe check pas. Jadi, seperti itu. Jadi mereka tuh spesialis dan mereka lebih lebih ke arah situ. Jadi even misalkan, kita taunya cuma satu satu istilahnya, satu bidang, tapi mereka ekspektasinya itu kalau kita tuh expert di situ gitu. Nah mungkin jadi ada ide kan maksudnya kalian seperti seperti ini. Misalkan jadi kalau misalkan kalian misalkan data science, milih data science, kita mau apply data science, tapi kan data science itu besar gitu, itu big gitu kan, maksudnya bukan yang harus jelas di bagian apa gitu. Misalkan kita bilang, saya pingin di AI, AI-nya apa gitu, harus harus jelas gitu. Jadi kalau di sini seperti, mindset di luar tuh seperti itu, harus harus fokus gitu. Jadi kalau misalkan makanya saya di profile saya dulu orang network gitu. Eee, saya dulu main di networking juga gitu. Dulu profile saya tahun 2013 itu benar-benar networking dan saya ikut ya dulu ada di apa, Cisco ada yang Cisco Expert kayak gitu-gitulah ya. Dan saya nggak saya munculin gitu untuk saat ini gitu, karena saya pengen ngeliatin ke mereka, saya punya knowledge, network tapi nggak jadi jangan jangan kelihatan kita kalau kita expert di situ juga gitu, justru malah kebalikannya kan. Jadi yang saya munculin kalau di LinkedIn saya sekarang malah yang profesional aja udah cukup gitu, nggak yang sampai expertnya. Kenapa gitu? Karena saya pengen ngeliatin kalau saya fokus itu bukan di situ gitu, tapi itu cuman sebagai basic gitu, seperti itu, basic, bahwa saya tahu networking gitu. Karena kadang-kadang emang, untuk level-level kayak misalkan,
senior design itu kita perlu semua komponen tahu gitu, networking, terus dari sisi misalkan kalau di programming kalau di development tuh kita harus tahu SDLC, jadi kayak kayak misalkan software development life cycle-nya kita harus tahu kayak gitu-gitulah. Jadi tapi kita nggak jangan kelihatan kita expert di situ gitu. Eh, Kebayang kan maksudnya ya. Jadi maksudnya kita harus fokus. Nah, saat ini saya pengen munculin kalau saya ini di infrastructure seperti itu. Jadi di platform. Karena targetan saya emang saya pingin orang lihat saya di infrastructure. Jadi even dia apa hybrid atau on-prem atau public cloud, tapi at least orang lihat saya itu, oh ini telco cloud seperti itu. Itu yang harus kita bikin apa ya personal branding seperti itu. Nah kalau misalkan kalian misalkan uh, ingin apply di data science, tapi di dalamnya itu misalkan ada expert di daerah lain misalkan ya. Nah itu harus harus dikurangin dulu yang lainnya gitu. Jadi supaya yang data science itu muncul gitu, paling paling dominan. Jadi seperti itu. Jadi kalau uh, itu penting pada saat kalian misalkan mau apply di posisi tertentu uh, itu akan pengaruh gitu di situ. Jadi uh, yang paling gampang sebetulnya kalian lihat dulu aja kayak tadi itu kembali lagi. Jadi targetan company-nya apa atau posisinya apa. Nanti lihat profil orang-orang yang di di tempat yang Anda mauin itu, terus kemudian dilihat profil mereka, kita lihat siap kita, terus orang ini dia apa yang mereka tonjolin gitu. Akan kelihatan gitu sebetulnya. Oh, orang ini dia munculin seperti ini. Misalkan gini ya, misalkan ada posisi yang saya perhatikan, misalkan Anda ingin masuk ke posisi kalau di apa ya yang paling banyak buka lowongan itu misalkan di AWS misalkan TAM dan kalau akan manager gitu misalkan. Di situ yang paling requirement biasanya yang paling signifikan itu mereka harus siap on call ya. On call itu kalau kita di support itu yang istilahnya kapanpun kalau ada masalah Anda ditelepon gitu lah. Jadi istilahnya makanya istilahnya on call ya. Biasanya 24/7 gitu kan. Eh, Nah, sekarang itu kalau Anda ingin masuk ke situ, di profile Anda tuh Anda harus punya experience yang siap seperti itu gitu. Dan itu harus dimunculin. Kenapa gitu? Jadi menunjukkan kalau misalkan Anda tuh nggak ada masalah dengan dengan job role yang istilahnya on call seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan uh, kita nggak munculin itu, nanti ada orang yang munculin itu, kita kalah gitu. Kita nggak punya poin itu gitu. Seperti itu. Kebayangkan maksudnya ya. Jadi misalkan uh, kita harus tahu poin-poin apa yang paling signifikan di posisi itu gitu, yang paling dilihat. Jadi pada saat Anda baca job desk, itu akan kelihatan sebetulnya mereka tuh ada masalah apa sih gitu. Jadi sebetulnya kalau kita buka lowongan, misalkan perusahaan buka lowongan, itu sebetulnya mereka tuh mencari orang untuk men-solve masalah kita gitu, masalah perusahaan. Jadi misalkan saya ada project, misalkan project infrastruktur bikin apa, Steko Cloud misalkan, saya butuh engineer, misalkan ada perlu engineer 2 orang. Sebetulnya dari situ kelihatan nanti ada misalkan ada kata-kata on-site activity, ada requirement-nya misalkan uh, perlu orang network, perlu orang yang tahu server. Ini kelihatan sekali gitu ininya. Kita ada masalah di situ dan kita perlu orang yang on-site seperti itu. Nah, jadi
lowongan-lowongan itu biasanya dari job desk tuh kelihatan ada masalah di mana gitu. Dan dia akan, eee requirement-nya itu akan seperti kelihatan. Misalkan ada yang misalkan dia perlu on-site, artinya kita nggak ada masalah dengan datang ke site, seperti itu. Atau misalkan dari, support misalkan, biasanya area operation atau support itu, turnover-nya tinggi. Jadi biasanya yang saya tahu kalau di operation itu biasanya paling cepat masuk, paling cepat keluar gitu, karena mereka akan ya mereka juga sama ya targetnya biasanya masuk paling 6 bulan, setelah udah masuk nanti 6 bulan kemudian cari tempat lain gitu, seperti itu. Itu banyak ya, banyak. Emang itu cara-cara, untuk masuk perusahaan-perusahaan besar itu biasanya lewat situ gitu. Dan, sama kayak di Saudi itu ada beberapa teman dulunya dari back office, ada yang dari front office malahan, masuk ke back office dulu, dari back office ke message service, masuk ke service, akhirnya sekarang udah di project gitu, jadi seperti itu. Jadi banyak yang, seperti itu. Mungkin kita coba tanya break dulu, maksudnya kalian, yang ini mau nanya atau apa, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Izin waalaikumsalam. Pak Renol. Ya, silakan. Ya, eh, pertama saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Fandi. Ya, Sekarang saya kerja di Telco juga, Pak. mhm, ya, Di subsidiarinya Plat Merah. ya, ya, Pekerjaan sehari-hari L1, L2 Network Engineer, mhm, mhm, handle handle MPLS backbone-nya ISP. Eh, iya, Gini Pak Renol, Eh, jadi saya udah sejak bergabung dengan eh, grup Work Abroad, mhm, sudah coba beberapa kali apply ya Pak, iya, iya, dengan apa namanya, dengan job desk yang sama gitu untuk ke iya, perusahaan-perusahaan luar negeri, mhm, misalnya ke Singapura ada apa Singtel ya, Singtel mhm, di ada juga di swasta seperti NTT di mhm, di Australia ada TGP namanya, mhm, iya, eh, dengan job desk yang sama gitu Pak. iya, Eh, Mungkin ada beberapa yang agak beda lah ya, standarnya di mhm, Indonesia dengan di sana gitu. mhm, Jadi secara garis besar saya baca dan saya lihat itu hampir mirip gitu Pak, termasuk iya, sertifikasinya bahkan yang lebih rendah dari eh, yang saya miliki sekarang gitu. Saya miliki iya, iya, yang heeh, lebih tinggi gitu Pak. Nah, pertanyaan mhm, saya Pak Renold, mhm, kalau kita dari Indonesia ini untuk level engineer gitu masih mhm, dipertimbangkan nggak gitu ya Pak? Maksudnya eh, masih masuk list untuk di interview nggak gitu misalnya kita melamar di perusahaan-perusahaan luar. iya, Soalnya eee, mhm, soalnya di apa namanya di pas mereka open open recruitment itu mereka nggak sebutin only only Singaporeans, only Australians gitu atau eh, hanya orang lokal gitu Pak. Mereka nggak sebutkan. Jadi saya beraniin ngelamar gitu kan Pak. Jadi yang jadi pertanyaan saya untuk level-level engineer atau medium level lah gitu Pak. Masih masih jadi apa masuk nggak gitu ya Pak kalau di dalam iya, list mereka untuk mhm, dipertimbangkan di dipanggil interview gitu Pak. iya, Makasih Pak Renald. iya, iya. Jadi, ya pertanyaan bagus ya, seperti itu. Jadi emang kadang-kadang teman-teman nanya, "Ini kok saya nggak pernah dipanggil," gitu ya, nggak pernah dipanggil, nggak pernah even kayak seolah-olah kayak nggak ada respon gitu kan dari, luar gitu. Apakah kayak ya kemarin yang saya share itu, jadi kayak kita ngirim CV ke black hole ya istilahnya. Jadi kita nggak tahu, nggak ada respon, nggak ada istilahnya nggak ada rejection, nggak ada apa gitu, udah gitu aja seperti itu.
Jadi emang tergantung ya. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan kayak yang besar pun kadang-kadang jadi kayak apa istilahnya, ini pun kejadian ya sama saya ya. Jadi misalnya pada saat ke Saudi ke ke UK gitu dulu, mereka nawarin tahun 2016, tapi begitu saya ini mereka bilang kontrak karena nggak bisa buka yang permanen gitu seperti itu. Jadi kadang-kadang pertama ada kemungkinan gitu kalau yang positive thinking ya. Jadi kadang-kadang posisinya itu bisa juga hilang karena uh, masalah kalkulasi mereka, budgeting kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka nggak bisa buka posisi misalkan dari luar misalkan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi karena pada saat mereka misalkan harus buka open untuk internasional, mereka ada extra cost untuk pertama relocation, visa, visa proses itu seperti itu. Jadi saya pun tahu aja sekitar 2 tahun kemudian ya, yang mereka si kantor itu untuk pindahin saya dan keluarga itu mereka harus ekstra sekitar hampir 100.000 pound ya, seperti itu gitu. Jadi itu relokasi, eh, visa, terus sponsor visa itu ada mereka harus nggak bukan hal yang murah gitu. Jadi kadang-kadang mereka budget itu ada nggak budget untuk itu gitu. Jadi nanti antara mereka akan compare antara budget sama istilahnya kebutuhan. Kalau emang nggak ada di lokal, mau nggak mau mereka harus eskalasi untuk naikin budget gitu. Jadi kita harus naikin nih apa namanya budgetnya karena kita perlu orang lokal seperti itu di lokal gitu. Jadi dan di lokal nggak ada gitu misalnya seperti itu. Mereka baru open gitu seperti itu. Itu yang kemungkinan pertama yang positif. Jadi kita lihat perusahaan berubah regulasi seperti itu. Yang kedua, kadang-kadang mereka tadi itu kemarin yang saya sharing itu kadang-kadang mereka kalau perusahaan-perusahaan yang nggak jelas ya perusahaan-perusahaan nggak jelas itu kadang-kadang mereka hanya biar kelihatan di investor itu bahwa mereka tuh growing ya. Jadi kadang-kadang supaya kelihatan oh perusahaannya jalan nih buka posisi segala macam gitu kan ada reportnya. Jadi kayak misalkan budget buat tahun depan perlu sekian head account gitu misalkan mereka seolah buka posisi yang sebetulnya nggak ada gitu nggak ada posisi itu cuman buat si investor akan naruh lagi suntikan dana untuk uh, next year budget head account seperti itu dan sebetulnya nggak ada gitu seperti itu dan ada lagi yang kemungkinan uh, apa namanya uh, sebetulnya dia open hanya buat internal, jadi antar yang misalkan untuk posisi-posisi senior biasanya mereka akan coba promote dari yang sebelumnya experience atau junior, jadi mereka dipromote jadi senior seperti itu. Jadi kadang-kadang internal tapi mereka harus buka open di eksternal dulu gitu, open jobnya di luar gitu seperti itu. Jadi eh, ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk posisi-posisi kalau misalkan kayak senior engineer, kalau posisi yang apa istilahnya ada title-title senior itu kadang-kadang bukan kita nggak masuk kualifikasi. Kadang-kadang mereka emang buka untuk istilahnya uplift atau misalkan upgrade dari internal mereka gitu sebetulnya. Bukan internal dari negara lokal ya, maksudnya dari internal perusahaan itu sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi sebelum eh, ini kan tadi tentang masalah jobnya ya. Sebelumnya sendiri ini Mas harus udah evaluasi dulu nggak? Misalkan dari CV-nya seperti apa gitu. Apakah sudah sesuai dengan yang kita discuss gitu ya di grup ya tentang standarisasi itu penting sekali gitu. Jadi kita harus ngelihat CV kita. Mindset kita tuh harus beneran beda dengan mindset kita apply kerja di di Indo ya. Kita beneran beda gitu. Karena di sini kalau di luar tadi kembali lagi saya bilang
mereka akan lebih cari yang spesialis gitu. Mereka spesialis. Jadi even misalkan saya cuman misalkan bisa misalkan satu programming misalkan ya Python misalkan aja atau saya C++ gitu misalkan atau uh, Golang gitu misalkan. Mereka kan carinya tuh ngelihat kit saya tuh harus beneran spesialis di situ gitu Mas. Jadi nggak mereka kalau di Indo kita bilang kan programming Python, C++, Golang, semua dimasukin gitu kan, JavaScript, Java, wah semua dimasukin. Wah baru mereka bilang, wah ini bagus nih gitu kan, bisa semua gitu. Itu kalau mindset di Indo, mindset HR gitu. HR-nya mereka akan ngelihat yang, wah ini bagus nih gitu, bisa semua gitu kan. Nanti baru ditawarin ke hiring manager gitu. Jadi kadang-kadang dari sisi recruiter atau HR di Indo yang masukin CV ke mana ke hiring manager, karena kan hiring manager nggak mungkin handle langsung ya CV kita gitu, biasanya difilter sama dari HR. Nah kadang-kadang HR-nya sendiri yang mindsetnya mereka yang berbeda gitu. Jadi itu kadang-kadang kendala di kita pun akhirnya kita terbawa gitu, terbawa arus. Kayak kita apply di Indo yang istilahnya palu gada gitu ya, yang semua dimasukin, berharap kita bisa masuk kita kan kalau di Indo seperti itu. Karena biar kelihatan kita istilahnya masuk ke kualifikasi gitu. Tapi sebenarnya bukan itu gitu. Kalau kalau misalkan di luar itu kita semua ke fokus. Misalkan Mas, misalkan tadi ya, misalkan di eh, vendor itu ya yang pas merah misalkan. Nah, semua yang misalkan Mas sertifikasi semua itu fokus ke satu area gitu misalkan. Jadi dari networknya, dari sisi misalkan operationnya, dan nunjukin kalau misalkan operation, pas lihat job kualifikasinya apa. Mereka minta 24/7 misalkan. Nah kita masukin aja, emang kalau kalau kita emang mau posisi itu, kita harus ready dengan itu gitu. Jadi kita harus apa istilahnya, uh, bukan uh, bukan kita semua yang kita masukin ini gitu ya. Jadi kita the apa yang dicari di situ gitu, keyword apa istilahnya, ya keyword ya, keywordsnya itu apa yang ada yang dimauin di situ. Eh, jadi kalau misalkan contoh ya, di job desk-nya mereka tidak pakai kata-kata programmer, tapi mereka pakai kata-kata developer. Nah sedangkan di CV kita sebelumnya kita bilang programmer C++ gitu, kita ganti ke developer, kata-kata developer. Jadi kadang-kadang itu mempengaruhi si ATS sendiri. Jadi pada saat mereka screening gitu, kadang-kadang ada dia langsung dipotong kan, misalkan dia hanya mencari yang 80% close to job desk misalkan, langsung di-cut seperti itu. Nah, begitu itu yang dicari itu sebenarnya keywords. Nah, balik lagi akhirnya kita profil kita di LinkedIn itu kita memperhatikan itu enggak gitu. Kita memperhatikan nggak keyword-keyword yang dipakai secara umum sama recruiter untuk job tertentu gitu, seperti itu. Jadi kayak misalkan target kita misalkan perusahaan-perusahaan yang istilahnya cloud native gitu ya misalkan. Itu kita lihat misalkan dipakainya apa keywordnya, misalkan microservice, Kubernetes seperti itu. Ya di LinkedIn kita harus munculin gitu, harus dimunculin seperti itu. Misalkan kita ingin masuk ke AWS misalnya, kita masukin itu kata-kata keyword itu gitu. Jadi itu yang diperlukan. Format CV yang pertama kali itu harus sesuai dengan di negara yang kita tuju ya. Jadi nggak semua sama. Jadi hati-hati juga. Ini masalah format CV ya. Jadi misalkan Mas ingin apply ke Singapura, Mas lihat dulu
di Singapura itu dia pakai template-nya apa gitu. Pakai template yang common di Singapura itu dia pakai sistem ATS yang formatnya apa, itu penting juga. Kalau kemarin tuh ada teman kan yang udah masuk tuh dari kita di member ke Singapura. Nah, itu tanya juga formatnya apa gitu kalau Singapura biasanya gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang, oh saya pakai format yang ada di kita di share di grup, udah nggak apa-apa kalau gitu kita berarti udah sama gitu ya, seperti itu. Nah, terus kalau di Australia, nah ini kadang-kadang bukan masalah apa-apa ya. Australia itu kalau untuk orang Indonesia, karena sekarang di Sydney sendiri udah 3 juta orang Indonesia gitu. Kalau nggak salah 19% gitu, hampir 20% itu orang Indonesia di Sydney gitu. Jadi kadang-kadang paspor Indonesia itu kalau kita bukan aula dari sekolah di sana, susah dapat visa kerja gitu. Akhirnya jadi kesulitan untuk masuk itu bukan karena kita nggak masuk kualifikasi, bukan itu gitu. Kadang memang mereka ngebatasin orang Indonesia gitu, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi yang kalau kalau Middle East sebetulnya kalau operation itu lebih banyak lowongan sebenarnya Mas. Jadi kalau di Middle East itu selain posisi manajer itu lebih terbuka sebetulnya. Karena biasanya orang lokal itu nyari posisi manajer. Mereka ya pengen menghindari istilahnya bukan yang working class lah gitu. Mereka pengen nggak mau di area kerja. Apalagi yang support ya. Mereka tuh nggak mau seperti itu. Nah itu jadi opportunity kalau kita lihat seperti itu. Jadi kalau misalkan saya waktu di Middle East itu orang operation itu biasanya nggak ada orang-orang lokal. Karena di operation itu kan mereka harus siap shift malam juga gitu kadang-kadang kalau di telco ya, Mas tahu lah. Nah begitu malam mereka nggak mau gitu kerja malam gitu. Apalagi misalkan kalau di telco tuh ada istilahnya kita ada upgrade downtime malam-malam, misalnya jam 12 malam sampai jam 4 subuh misalkan. Preventive maintenance, Pak. Nah Biasanya. iya kayak gitu kan, seperti itu. Mm-mm. Mereka nggak mau. Saya pernah waktu itu di Saudi kan, saya di project kita saya di project padahal bukan orang operation gitu. Dari LM bilang bisa bantuin kita nggak? Kenapa? Saya bilang. Jadi ternyata jadi orang operation itu jadi mereka kan harus ada orang lokal. Nah Hmm. orang lokal itu begitu suruh malam ya kayak maintenance kayak gitu malam gitu upgrade atau apa bisa kita suka ini kan ada misalkan kalau di network nambah-nambah routing gitu kan malam-malam gitu kan Iya, Pak. Mulai jam 11. 11 ya 12 ya kayak gitu kan Iya, mereka sih. nggak mau jadi mereka nggak mau jadi kita bantuan orang project gitu kan jadi ada aja alasannya apalah misalkan ada harus nganterin family-nya lah apalah gitu pokoknya cari-cari alasan gitu jadi intinya mereka nggak mau malam gitu. Nah, akhirnya ya kita yang kalau kita mau nggak mau kita nurut aja seperti itu. Nah, jadi Hmm. jadi seperti itu, Mas. Jadi Mas yang pertama kali ya, Mas Andi. Jadi pertama kali Mas lihat dulu ya. Kita lihat review lagi dari CV kitanya apakah sudah sesuai dengan format ITS. Terus dari sisi misalkan dari sisi bahasanya atau dari sisi misalkan keywordnya udah sesuai enggak. Terus dari skillnya gimana apakah kita jadi gini Mas misalkan ya Mas misalkan ingin masuk ke area support misalkan nah Mas harus menunjukin kalau Mas tuh siap misalkan tadi itu ya on call atau apa gitu harus siap 24/7 itu handle network gitu misalkan dan kalau Mas misalkan punya kualifikasi lain misalkan project management tapi Mas posisinya bukan di apply bukan posisi itu nah Mas project manajemennya jangan taruh di atas Hmm. taruhnya di last point gitu jadi jangan menonjolkan itu gitu misalkan Mas bisa programming juga nah jangan Mas fokusnya kan ke network bukan di programming nah programmingnya jangan taruh di atas tapi di bawah gitu, seperti itu. Jadi masalah strategi bikin CV pun pakai strategi. Kita nggak asal bikin CV. Dan juga
Yang penting itu setiap kali apply itu jangan CV yang sama kita apply buat sebuah posisi ya. Jadi jangan seperti itu. Karena kadang-kadang even job desk-nya sama, itu sorry, bukan job desk, apa sih, title-nya sama, job desk itu beda gitu, kadang-kadang seperti itu. Jadi Mas sama-sama misalkan network, misalkan aja ya, misalkan senior network engineer gitu misalkan, sama-sama title-nya itu misalkan, senior network engineer. Tapi di dalam itu beda gitu ternyata. Jadi ternyata yang di dalamnya itu network engineer-nya itu untuk ke support sales misalkan. Yang satu lagi network engineer-nya itu beneran untuk Teknikal. technical gitu. Ada satu lagi network engineer tapi buat support. Jadi sama-sama title-nya sama ya, sama-sama senior network engineer, tapi Mas harus detail ngelihat job desk-nya. Ini apa? Job desk-nya apa? Karena kadang-kadang eh, organisasi berbeda itu berbeda gitu. Kayak misalkan saya di Ericsson gitu, ada title solution architect gitu. Itu belum tentu sama semua company gitu. Di AWS sama, di AWS solution architect AWS itu kalau masih perhatiin itu banyak macam. Ada yang dia masuk ke sales, ada yang masuk ke partner, ada yang ke beneran jadi spesialis di situ gitu. Title-nya sama semua gitu. Jadi harus diperhatiin juga. Jadi pada saat Mas mau apply dengan title yang sama, harus diperhatikan juga job desk-nya seperti apa gitu. Dan nanti Mas di tailor lagi si CV-nya, urutannya, kata-katanya gitu. Jadi setiap kali mau apply itu jangan ada punya CV satu, ini sama nih title-nya nih, senior network engineer, apply lagi. Ini ada senior engineer, apply lagi, apply lagi, apply lagi. Tapi ternyata job desk-nya beda-beda. Ya tadi itu Mas, misalkan yang satu ke daerah sales, yang satu ke daerah support, satu lagi ke project, nah kayak gitu-gitulah. Jadi kita harus ngelihat dari strateginya seperti apa. Dan kembali lagi tadi, misalkan kita manfaatin LinkedIn, LinkedIn maksudnya di mana gitu di situnya. Pada saat Mas apply, kalau pada saat Mas apply, eh, kalau misalkan Mas punya koneksi di LinkedIn-nya di perusahaan itu, bilang saya ada posisi ini di sini gitu ya, di posisi di job desk ini kalau Mas kenal ya misalkan. Mereka bilang bisa nggak ngasih rekomendasi saya gitu. Jadi nggak ngasih referral. Kan saya suka kalau di grup kan saya suka ngasih kan kayak bilang siapa nih masuk Ericsson ya saya ada referral nih bisa masukin. Nah itu gunanya seperti itu. Nanti di link itu seperti itu. Jadi saya saranin kalau Mas misalkan mau apply misalkan ke luar ya, kalau misalkan eh, ada koneksi di LinkedIn, nah manfaatin seperti itu. Makanya itu kenapa saya bilang kita harus manfaatkan LinkedIn itu karena untuk saat ini platform yang mensupport itu untuk saat ini yang besar ya networknya itu LinkedIn. Jadi kalau Mas lihat di LinkedIn saya kadang-kadang ngasih istilahnya komen ya, nggak cuma like itu ke posisi-posisi orang-orang yang istilahnya key person gitu. Nah tujuannya itu buat narik recruiter untuk ngelirik gitu. Kan pasti mereka si recruiter kan kayak yang koneksi sama si orang tadi itu pasti kan dia dapat notifikasi kan. Misalkan eh, misalkan Mas Fandi itu direktur di situ, itu ada recruiter. Kalau saya ngasih komen ke Mas Fandi itu orang rekruter itu pasti ngelihat ada notifikasi kan. Renault ngasih komen ke Mas Fandi gitu kan. Pasti seperti itu kan di Iya, LinkedIn. Nanti iya kan Pak. pasti orang-orang si rekruter tanya ini siapa sih ini orang ini gitu. Suka kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau itu seperti itu. Yang kedua pada saat Mas apply misalkan Mas cantumin LinkedIn di CV Mas, itu biasanya mereka akan ngecek juga LinkedIn. Mereka akan ngecek Mas itu istilahnya dia akan ngecek post,
mereka akan ngecek activity di LinkedIn. Nah ini penting nih ya, ini untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang aktif di LinkedIn. Jangan sampai punya uh, mindset LinkedIn itu sama dengan kayak di Facebook atau di Instagram ya. Jangan sampai seperti itu mindsetnya, itu agak berbeda. Maksud saya apa? Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan di LinkedIn saya perhatikan ada juga yang ngomongin masalah politik, ya. Masalah politik, masalah misalkan yang berbau-bau SARA kayak gitu-gitu. Kalau bisa, Mas hindari aja kalau di LinkedIn. Jadi hindari yang berbau-bau seperti itu, yang berbau SARA atau yang berbau politik. Jadi jangan jangan like, jangan komen, udah diemin aja gitu. Lihat-lihat aja nggak masalah, tapi kita jangan komen ya, maksud seperti itu. Kenapa gitu? Karena suatu saat mereka akan pada saat kita apply, dia akan ngelihat aktivitas kita gitu, aktivitas kita apa seperti apa gitu. Kalau misalkan aktivitasnya misalkan ini contoh aja, contoh misalkan Mas ngejelekin negara tertentu gitu ya, ternyata rekruternya ternyata dari negara itu kan nggak lucu juga kan. Iya. jadi, jadi seperti itu gitu. Jadi kalau kalau saya ini opini saya ya. Jadi mindset di LinkedIn itu jangan sampai sama dengan mindset di Facebook atau di media sosial yang lain gitu. Karena beneran beda. Jadi kalau di LinkedIn itu beneran kita harus ya udah profesional, kita ngomongin tentang profesional aja gitu. Nggak perlu ngomongin misalkan ada politik di Indo seperti apa, terus kita ikutan komen yang nggak jelas gitu. Jangan seperti itu gitu. Karena mereka si rekruter itu akan ngelihat juga gitu seperti itu. Ini sama halnya pada saat Mas di interview ya. Mas di interview nih, misalkan mereka akan nanya kenapa kamu apply ke perusahaan ini gitu ya. Atau misalkan kenapa kamu keluar gitu misalkan seperti itu. Nah, pada saat Mas di interview seperti itu, jangan sampai kita ngejelek-jelekin perusahaan yang sekarang gitu seperti itu contohnya. Karena kalau Mas misalkan ngejelekin perusahaan sekarang gitu, itu sama halnya mereka akan terapkan, oh jadi jangan sampai seorang ini nanti jelekin juga perusahaan kita nih gitu seperti itu. Jadi itu yang harus di apa diperhatikan ya. Jadi pada saat kita misalkan ngasih komen atau ngasih like di LinkedIn itu sebisa mungkin hindari yang berbau-bau sara atau politik gitu. Jadi tapi kita lebih fokus ke area yang misalkan Mas targetin, misalkan Mas saya pengen misalkan tadi itu ya, misalkan networking gitu. Mas cari ini orang-orang network siapa gitu, yang kira-kira signifikan. Atau misalkan Mas misalkan di Singtel, siapa sih VP networknya Orang yang gitu. bekerja di sana gitu, Pak. Nah, iya VP networknya siapa. Jadi kadang-kadang mereka kan suka ngasih post gitu kan, nge-post gitu kan. Iya. Iseng aja like gitu. Atau misalkan Mas komen sedikit-sedikit lah. Yang ya kira-kira, oh sekarang ini ya misalkan, misalkan misalkan Mas bilang networking sekarang sudah apa namanya berbeda dengan yang sebelumnya gitu istilahnya. Even cuman kayak gitu aja gitu kan yang seolah-olah hal yang satu sentence saja gitu. Tapi itu eh, mereka eh, ya mereka akan ngelihat kan namanya di komen ya. Kalau mereka ngepost pasti kan mereka suka ngelihat siapa sih orang-orang yang nggak komen kan seperti itu. Jadi kita dari situ kalau misalkan dia nge-like komen Mas misalkan ya, Mas langsung aja request connect gitu. Kayak gitu strateginya. Request connect nanti kan nambah nih di Singtel udah 1 orang. Nanti dia ngepost lagi gitu kan. Orang itu ngepost lagi, Mas like lagi gitu kan. Komen lagi atau apa gitu. Nanti si ring satu mereka Heeh. kan ngelihat Mas ini aktif nih gitu. Nanti dari situ biasanya muncul lagi rekruter akan muncul di situ akan nanya
dia pasti akan ngelihat rekruter itu akan tiba-tiba akan kadang-kadang japri juga gitu, japri juga. Atau misalkan kalau Mas ngelihat ada di LinkedIn suka kelihatan kan, ada siapa rekruter gitu kan, suka ada kelihatan tuh yang lihat Oh, rekruter iya. siapa. Nah, ya kan, Iya, ada. viewer dari rekruter gitu kan. Mm-mm. Nah, di situ Mas langsung aja request connect ke rekruternya, cuek Oh, aja gitu, gitu aja request connect ke rekruternya. Terus kalau bisa Mas bilang misalkan langsung aja, kadang bisa juga to the point ya, please let me know if any open position sesuai dengan posisi my skills gitu, misalkan kayak gitu. Langsung aja kayak gitu, to the point gitu. Karena mereka juga sebetulnya kewalahan tadi itu Mas, kewalahan perusahaan besar itu kewalahan untuk menghadapi sekarang ini gitu ya. Dengan sistem-sistem AI gini, mereka juga per hari itu bisa ratusan atau ribuan gitu kan. iya. Nggak mungkin, nggak mungkin di-handle sendiri gitu. Ada yang lain mungkin teman-teman? Mas gimana? Udah ada bayangan Iya. ininya? Makasih Pak Renold Ya, penjelasannya. ya. Mungkin yang lain kita biar nggak diem aja gitu, nggak satu bisa dari saya aja gitu. Silakan yang lain. Pak Pak Renaud, boleh tanya? Ya boleh boleh. Oke, dengan Randy, Pak Renaud. Ya Ini langsung ke pertanyaannya boleh ya? boleh boleh, silakan aja Mas. Santai aja Nah, santai. di LinkedIn itu kan memang ada verification badge ya. Nah, Mhm. sedangkan verification itu kalau saya coba ikutin itu harus pakai kartu identifikasi entah paspor atau KTP, sedangkan itu harus pakai chip. Saya udah coba di NFC ke semua identitas semua, tapi memang nggak ada chipnya kayaknya. Nah, itu Nggak ada yang pengaruh. nggak sebenarnya sih Mas. Kalau saya juga agak-agak nggak terlalu perlu juga ya. Itu yang verifikasi itu kan, yang data itu bukan. Verifikasi apa ya? Yang Iya, yang checklist itu. Makanya saya mau tanya tuh, apakah ada pengaruhnya verification badge itu ke nggak, recruiter atau enggak? nggak ada pengaruhnya. Nggak ada Oh, pengaruhnya Mas. oke, Ya, yang penting gini oke. Mas, di LinkedIn ya, di profile Mas, itu kan di Mhm. LinkedIn di sekarang itu di bawah itu kalau kita setiap posisi itu ada istilahnya media apa ya, bukan di sertifikasi ya, di posisi ya, di job desk itu di itu. Nah, itu kita bisa masukin add URL. Nah, add URL itu dari misalkan dari Kredi. Mas tahu kan kalau misalkan Mas punya sertifikasi apa, itu Mhm. kan di Kredi kan Mhm. Ya. disimpannya. Nah, di Kredi itu kan dia langsung, nah itu bisa langsung ada link. Kalau Mas lihat di LinkedIn saya, itu di setiap profil saya tuh ada gambar-gambar logo-logo gitu lah, setiap setiap Iya, iya kali benar. posisi ada logo-logo. Nah, itu udah cukup gitu, nggak usah kita verifikasi data. Saya juga nggak mau. Kemarin tuh beberapa kali LinkedIn minta data, saya nggak terlalu detail kalau ke LinkedIn masalah data gitu. Karena Hmm. saya nggak tahu dia secure nggak nyimpennya gitu. Jadi kalau saya misalkan nyimpen nomor telepon pun nggak saya masukin ke LinkedIn, nggak Mhm. masukin. Nah, yang kalau misalkan rekruter nanya, waktu itu ada rekruter Japri itu nanya, eh, bisa nggak ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, itu biasanya baru baru saya kasih nomor telepon saya gitu ke personal, jadi di message personal, tapi nggak di profile data saya gitu, seperti itu. Jadi kalau Oke. bisa Mas jangan terlalu dipublish juga ya yang masalah paspor number atau KTP di LinkedIn gitu. Karena itu kan publish ya, maksudnya di public gitu. Maksudnya nggak secure gitu. Takutnya ada orang hacker yang nge-scan gitu, data kita keambil semua. Jadi saya pun cuma sampai address saja, saya cuma sampai area doang, nggak sampai detail rumah, nggak saya masukin. Mhm. Seperti itu. Biasanya nanti Oke. sama di CV pun sama ya Mas ya. Di CV pun Mhm. saya nggak masukin sampai detail rumah, nggak. Saya di CV itu hanya sampai area.
misalkan saya kalau misalkan Mas misalkan di Jaksel gitu, cuman Jakarta Selatan, udah Indonesia gitu aja. Jangan sampai Mas nomor rumah gitu, jangan. Kadang kita kan CV itu kadang-kadang mereka kirim kok kemana gitu, ke agent kemana gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi jangan sampai detail gitu. Kalau di nomor KTP, di CV jangan sampai seperti itu. Nomor paspor jangan yang sifatnya personal ya, sampai detil. Nanti kalau Mas ngasih data itu kalau udah diterima baru biasanya minta. Kalau misalkan masih di CV jangan masukin data-data pribadi yang sifatnya personal banget lah, jangan seperti itu. Oke, oke Mas Renot, terima kasih. Hmm. Terus yang berikutnya Mas Renot, Iya. karena kita punya ekspektasi lebih ke mendapatkan pekerjaan, kadang kan ada beberapa entah recruiter, entah company itu suka view profil kita, sedangkan Iya, betul. account kita itu bukan yang premium, bisa melihat mereka tuh lebih detail, hanya company-nya aja. Nah, kalau kondisi seperti itu, kira-kira ada yang bisa kita lakukan nggak ya untuk engage kah, untuk apakah ke teman-teman yang view account kita ini? Ya emang ya itu trikinya LinkedIn ya, supaya kita beli premium ya. Ya emang kita nggak bisa lakuin apa-apa ya, tapi yang pasti yang bisa kita lakuin itu CV kita harus profil kita di LinkedIn itu sebisa mungkin yang menjual itu artinya jangan sampai kita punya profil yang istilahnya ala kadarnya gitu. Ala kadar itu masih dalam artian misalkan nggak pernah diupdate, nggak pernah sesuai dengan market gitu. Jadi terus kita dibiarin aja gitu ya sampai bertahun-tahun gitu. Tapi kan experience-nya kan udah beda-beda gitu. Mas tahun yang lalu dengan sekarang beda gitu sebetulnya. Even misalkan kita di job yang sama, kadang kita tuh beda gitu, ya kan? Mas experience-nya Ya, beda, misalkan punya skill yang baru. Nah, kalau misalkan punya skill-skill baru itu, tambahin aja di LinkedIn gitu. Atau misalkan Mas belajar, misalkan AWS atau Google, GCP baru itu kan, ya Mas tambahin aja. Atau even Mas cuman punya knowledge, misalkan knowledge tentang Gen AI, even Mas nggak pernah bikin aplikasinya misalkan aja ya. Nah Mas masukin aja, karena sekarang apa kita lihat, sekarang trennya itu hampir semua job, hampir semua saya perhatiin, hampir semua itu pasti disempil-sempilin gitu, Gen AI, even misalkan nggak nyambung sebetulnya. Saya perhatiin nggak nyambung. Ada yang misalkan dia sales gitu ya, atau misalkan di kayak account manager gitu, atau misalkan dia apa gitu. Tapi di bawahnya tuh ada disempil-sempil gitu, ada generative AI gitu. Artinya apa gitu? Artinya sekarang hampir semua posisi itu kita harus aware gitu, aware dengan Gen AI gitu. Artinya seperti itu. Jadi artinya kita harus nggak yang CV kita itu kayak nyambung dengan dunia sekarang gitu. Jadi kita sekarang di era Gen AI ya, istilahnya semua AI. Saya pun kemarin ada di Ericsson itu kemarin ada tentang apa? Ya kita global ada meeting ya tentang itu. Mereka tuh rata-rata ngomonginnya cuman dokumen levelnya, level dokumen gitu, mesin level dokumen kita pakai punya AI terus dipakai buat di dokumen. Terus nah ini ada kesempatan buat saya gitu. Saya langsung bilang ke mereka, ini kalau saya berminat tapi bukan di non-dokumen solution buat AI, itu saya harus ngomong ke departemen mana gitu, seperti itu. Jadi kalau ada event-event seperti itu, Mas bisa manfaatkan dengan cara kayak, jadi mereka kan tahu ya, ini siapa orang ini gitu kan, masih siapa nih gitu kan, seperti kayak gitu. Jadi even kalau ini kebetulan ini karena di internal ya, jadi ada meeting itu kita langsung orang langsung tahu kan siapa gitu. Tapi
setelah itu banyak yang akhirnya dari domain lain Mas, itu langsung nge-ping saya gitu. Karena pada saat itu saya langsung ngomong kan, yang ide saya gitu, terus ada yang saya bikin. Itu mereka langsung ada yang banyak beberapa level-level dari global itu nge-ping gitu. Mereka ngajak diskusi seperti itu. Nah, itu cara cara kita, istilahnya, bukan show off ya, tapi kita perlu perlu orang kenal kita gitu. Jadi, itu kan kayak marketing sebetulnya ya, jadi kayak marketing Mhm. gitu. Jadi kayak 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 nah jadi sama Mas, jadi pada saat Mas pingin pada saat, misalkan di LinkedIn, Mas punya sesuatu yang kira-kira bisa di istilahnya di-share ya, atau misalkan bisa Mas punya skill apa atau punya, personal research seperti apa gitu ya, Mas bikin aja post gitu. Nggak doesn't matter Mas isunya misalkan itu misalkan orang udah punya atau misalkan, eee, kayaknya ini biasa-biasa aja nih gitu. Jangan nggak peduli dengan itu Mas gitu. Jangan yang penting Mhm. apa, yang penting kita tuh nunjukin gitu. Kita nggak yang, eee, apa ya, istilahnya orang harus ngelihat gitu, harus 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 kayak seolah kita bikin iklan gitu. Kayak Mas misal gini, kita tahu sepatu yang brand gitu kan, dari mana Mhm. gitu? Dari iklan sebetulnya kan. Kita nggak belum Mhm. pernah punya gitu, kita belum pernah punya gitu, kita belum pernah make gitu sepatu itu, enak enggaknya kita nggak tahu sebetulnya. Cuman iklannya itu bilang, "Wow, ini kalau dipakai main basket bisa enak, bisa menang," gitu kan, selalu kayak gitu. Padahal kita nggak ada Mhm. jaminan gitu kan, yang pemainnya pemain profesional main basketnya gitu, seperti itu. Jadi sama, jadi kalau Mas misalkan punya Mas misalkan, Mas ininya apa, spesialisnya apa di area apa kalau boleh saya tahu misalkan? Telekomunikasi? Telekomunikasi ya. Nah, misalkan Mas Iya. di bidang Mas kan, ada banyak kan komunikasi kan, ada OSS, BSS, atau sekarang apa Mhm. gitu. Mas riset kecil misalkan di area Mas yang punya gitu, yang spesialis Mas yang punya sekarang gitu misalkan. Mas bikin aja, bikin artikel kecil atau yang kira-kira, eee, apa namanya, yang kira-kira istilahnya, eee apa namanya, istilahnya menjual gitu. Jadi at least, akan muncul gitu nama kayak kita kayak marketing aja Mas, jadi kayak kayak kita, kayak kayak misalkan, kalau misalkan Mas misalkan kayak sertifikasi itu pasti kita munculin ya, "Oh saya ini lulus sertifikasi ini," itu bagus Mhm. gitu ya. Nah tapi kan kadang-kadang nggak mungkin Mas tiap bulan sertifikasi kan, mungkin kita ada waktu tertentu yang karena persiapan sertifikasi juga gampang gitu kan. Iya. Tapi kan yang kalau Mas bikin artikel, ya semua artikel gitu, nggak usah harus sempurna gitu, nggak usah harus perfect tuh. Tapi at least kita bikin semua artikel atau misalkan ada orang yang ngomongin itu gitu Mas ya. Mhm. Ngomongin misalkan sekarang ada lagi rame misalkan kan, agentic AI di telco misalkan. Mas Mmm. ikutan nimbrung aja gitu, ikutan nimbrung. Yang pertama kali cuma bilang, "Oh thank you for sharing bla bla bla," gitu kan. Yang kedua kali Mas misalkan orang itu pasti kan pertama like, kedua kali dia pasti munculin lagi, nge-post lagi gitu. Karena gini Mas, jadi setiap sekarang kalau saya perhatikan, untuk level-level tertentu di company itu, mereka tuh harus aktif di medsos ya, di terutama LinkedIn terutama. Jadi mereka tuh Iya. harus aktif mereka, itu targetan mereka. Karena sekarang itu emang emang perang medsos juga gitu, Mhm. di media sosial untuk level-level tertentu. Mereka juga harus ada targetan, eee, public apa istilahnya ya, public opinion ya, misalkan tentang itu Mhm. gitu. Jadi mereka Kadang antar mereka punya tim juga ya? iya punya tim juga, tim profesional, nah seperti itu. Nah Mmm. jadi, kita ngelihat seperti itu, ya kita manfaatin juga gitu, kita kita harus manfaatin mereka juga gitu. Jadi, sekarang trennya, kalau dulu ya saya perhatikan, dulu tuh public speaking di perusahaan itu nggak terlalu penting, kalau dulu ya, dulu nih. Mhm. Dulu biasanya cuman, level-level tertentu. Sekarang kalau Mas perhatikan, perusahaan-perusahaan besar, hampir semua sekarang yang besar-besar, mereka selalu bikin event, terus public speaking. Jadi orang-orang itu ngomong, ya kan?
yang Mhm. level-level principal, arsitek yang senior-senior, direktur-direkturnya, mereka semua public speaking. Jadi di situ apa artinya? Artinya yang pertama kali itu Mas public speaking itu sekarang udah jadi seperti harus kayak penting juga punya skill itu. Yang kedua, kalau kita di LinkedIn itu jadi manfaat buat iklanin kita juga. Jadi seorang itu pasti dia selalu aktif kan, ngepost aktif di LinkedIn gitu. Nah, kita nimbrung aja kalau dia misalkan aktif kita like itu aja gitu. Kita misalkan Mas nggak mau komen ya udah kita like aja gitu. Tapi kita tertentu ya Mas. Jadi misalnya Mas target area tertentu gitu. Kita targetin yang misalkan Mas saya ingin cari misalkan lowongan networking di Jerman misalkan ya, nah di Jerman. Nah, Mas pertama kali kita ngelihat, cuek aja searching ada misalkan ini aktif nih Vodafone Jerman, ada siapa orangnya ini, dia selalu publish gitu. Udah like gitu aja terus. Nanti kalau misalkan ini like lagi gitu, even kita nggak kenal, like aja dulu. Nanti kan dari sekitar itu Mas kelihatan tuh siapa yang komen di situ. Ada dari Vodafone Jerman, dari orang Jerman seperti apa, kelihatan seperti itu. Nanti Mas request, saya boleh nggak saya ikutan belajar dari Anda seperti itulah. Ya pakai. Nanti saya kirim contoh-contoh kalau kita pinta request ke orang gitu. Oke, Nanti mereka mau nggak mau accept gitu kan. Seperti itu gitu kan. Mau nggak mau accept. Kenapa Mas? Mas Renat, berarti dilanjutin lagi. Misalnya kalau kita akan ngepost itu yang bukan sertifikat lah. Ngepost Iya. itu frekuensinya itu kira-kira yang sekiranya wajar, karena kalau terlalu sering ngepost mungkin recruiter akan berpikir orang ini personal branding di sosial media terus, kerjanya kapan, entah ada pemikiran-pemikiran seperti itulah ya. Nah, maksudnya hal yang wajar, yang sekiranya wajar diterima sama global ini, frekuensinya kita untuk ngepost itu kira-kira 1 bulan berapa kali gitu. Ya sebetulnya emang nggak ada batasan itu Mas ya. Teman kalau yang wajar gitu ya, yang wajar itu kalau misalkan Mas ingin kelihatan tetap aktif, tetap ini ya anggaplah sebulan sekali, sebulan 2 kali itu cukup gitu. Nggak perlu yang istilahnya setiap hari, karena target kita bukan itu. Emang ada kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, itu ada namanya advokat gitu yang dia posisinya tuh emang posisinya untuk kayak marketing ya. Jadi dia even dia di situnya posisinya developer, tapi dia lebih ke marketing gitu. Nah itu aktif dia di medsos gitu, di LinkedIn itu hampir 2 hari sekali, tiap hari kadang-kadang, even dia cuma jalan kaki, dia ngasih tahu, saya datang ke sini, mau inilah itu seperti itu. Jadi kayak udah kayak vlog gitu, seperti itu. Nah, kalau kita kalau misalkan kita pengen kelihatan ini ya sebulan sekali itu udah cukup. Yang penting asal muncul aja, kita muncul branding kita ya. Misalkan Mas pengen ngeliatin misalkan di area Mas punya skill itu gitu. Mas bikin yang kira-kira menarik, nggak perlu panjang, nggak perlu perfect, nggak perlu ini, Mas kira-kira yang otentik gitu ya, yang maksudnya yang bagus gitu, yang gitu. Atau misalkan Mas dapat artikel apa gitu ya, misalkan ada produk, misalkan ada 6G gitu, terus Mas ngasih tambahan misalkan impact-nya apa, ya kayak gitu-gitu aja, yang ininya apa, kira-kira persiapannya apa yang ini. Nah, jangan terlalu banyak juga, karena orang pasti nggak mau baca juga gitu, Mas. Cukup misalkan sekian ribu pokoknya ya cukup kira-kira ini aja gitu, jangan terlalu panjang juga. Kalau terlalu panjang juga orang kadang-kadang malas juga bacanya gitu. Jadi yang kira-kira bacanya tuh yang berapa menit gitulah yang cukup, nggak Dan sampai betul,
Dan bentuknya opini juga nggak ada masalah ya, bukan riset yang memang Mas, iya, bentuknya opini nggak detail. masalah. Kalau Mas perhatiin yang saya kadang-kadang ngasih komen gitu ya ke emang kalau kalau saya ini kalau Mas ngeliat deh yang saya ini ya kasih aktivitas Iya. saya ngasih komen itu kadang-kadang saya nekat aja. Ini ada direktur apa gitu ya perusahaan di Amerika gitu. Cuek aja, saya suka cuek gitu. Saya kasih komen aja sedikit Kirain gitu. memang kenal tuh Mas Renold. Memang kenal Oh kan, emang tapi enggak ya. kenal, tapi maksudnya Hmm. emang kenal. Jadi di first link saya gitu ya. Tapi saya nggak, maksudnya nggak orang kan, wah ini direktur kan dia harus gimana gitu. Saya cuek aja gitu. Kalau saya komen aja gitu kan. Oh, Jadi oke, seperti oke, itu. oke. Jadi regardless posisinya apa gitu ya. Kalau Mas emang kenal gitu. Jadi nunjukin kalau kita tuh karena mereka juga sama seperti kita gitu ya. Even mereka levelnya posisinya direktur atau apa gitu. Itu hanya posisi gitu. Mereka kalau misalkan kita kenal gitu, mereka warm juga gitu. Maksudnya hangat juga gitu. Maksudnya mereka normal aja gitu. Saya ada beberapa dulu ya, karena dulunya sama-sama kita engineer, cuman ya mereka emang pengennya ke level manajemen gitu. Jadi dia emang ke arah situ gitu kan. Tapi kita tetap dekat gitu, kenal gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalau di luar masalah posisi itu masalah passion, Mas. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, kalau beda dengan di Indo ya, mindsetnya agak sedikit berbeda. Kalau di Kasta luar mungkin. itu kalau di luar itu enggak. Jadi mereka lebih ke passion. Jadi di sini tuh ada yang baru fresh graduate, dia langsung masuk jadi project manager gitu kan. Mereka emang passion-nya di situ gitu. Mereka ke manajemen. Bahkan kadang-kadang mereka nanya, ini saya harus gimana nih? Seperti apa, gimana gitu. Mereka nanya ke kita gitu. Karena mereka tahu kita lebih experience gitu di project, event kita bukan project management gitu. Kita tahu prosesnya seperti apa gitu. Karena emang kalau di sini berdasarkan passion seperti itu, Bang. Oke. Terima kasih, Mas Rinold. Ya, Nanti kalau ada apa-apa ya, disambung lagi. Terima ya, kasih, ya, Mas ya, Rinold dan teman-teman ya. ya. Yang lain gimana? Ada lagi? Boleh sekali lagi? Ya, boleh, silakan santai, Ya, Mas. siap. Kita target sampai jam berapa nih? Sampai jam 11. 11. Kayak itu berapa? 2 jam. Di sana jam berapa? Jam 5 ya? Ya, Sekarang jam tanggal berapa? 5 ini sekarang. Ya, kita target jam 5 lah. 2 Oke, jam oke. lah. Santai aja, Mas. Ya, siap. Ya, Terima gimana? kasih, Mas Reynold. Kita sebenarnya udah, nama saya Rudi. Sebelumnya kayaknya kita udah pernah jabrian ya, sekitar bulan Maret gitu ya. Nah, Iya. kalau saya lihat di grup tuh kayaknya teman-teman tuh kebanyakan teknis semua ya. Ya memang nggak semuanya. Nah, tapi kalau untuk kasus, kalau untuk saya ini kan sales gitu ya, account manager. Nah, itu istilahnya seperti yang Mas bilang tadi, yang dihandle tuh palu gada, mulai dari kebetulan bidang telco sekarang masuk ke data center ya. Jadi mulai dari eh, solusi core network, terus transport, terus power system juga gitu ya. Nah, terus sekarang mulai masuk ke data center, tapi infrastrukturnya Iya. ya. Nah, di Indonesia kan memang lagi musim ya, banyak yang bangun data center. Nah, memang kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lebih ke teknis, terus lebih ke IT segala macam, sebaiknya kan fokus gitu ya. Tadi Mas Bernard bilang. Nah, kalau untuk kayak saya ini gimana ya? Karena palu gada nih, yang dijual kan semuanya nih, gitu. Iya. Betul, Mas, betul. Oke, Ya, terus yang kedua, saya sempat memperhatikan di LinkedIn itu ya, orang-orang IPB terutama setelah ketahuannya dari namanya ya, nah, mereka itu kayak
seolah-olah mengumumkan suatu lowongan, macam-macam speknya, ya speknya, detailnya, terus posisinya macam-macam, tapi di situ nggak ada email atau website atau apa. Dia hanya bilang jika kamu berminat silakan reply yes gitu kan, atau apa Hmm. gitu ya. Nah itu beneran atau gimana itu ya? Terus saya lihat orang-orang banyak sekali yang reply yes itu sampai ratusan gitu. Nah, nggak tahu tuh di responnya dari si yang masang lowongan itu kayak apa gitu ya? Apakah mereka atau mereka hanya sekedar apa ya, di LinkedIn tuh kalau dapat suatu respon kayaknya menaikkan apanya gitu loh, algoritma apa gitu ya supaya akunnya jadi bagus. Nah, kurang-kurang jelas juga sih. Iya. Kalau Udah itu ya, aja. Nah, ya silakan. Mas, masih, ya makasih. Ya saya sebetulnya sih kurang paham ya kalau masalah yang tadi yang masa kedua itu. Tapi emang kalau ngelihat dari tujuannya, emang ke arah Mm-mm. situ Mas. Oke. Jadi ke arah mereka emang pingin naikin eh, istilahnya kayak kayak di inilah kayak di medsos tuh kalau misalkan kita punya sekian ribu follower gitu ya atau sekian view gitu kan atau sampai jutaan gitu kan Iya, iya, iya. mereka akan naik gitu kan ininya gitu. Itu yang kadang-kadang ya sebetulnya orang-orang IPB itu emang seperti itu gitu. Mereka Iya, 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 betul. apa-apapun gitu ya mereka Betul, betul. ya yang dilakukan gitu. Kita nggak tahu ya misalkan Betul. karena ada yang benar, ada Mm-mm. yang emang seperti itu gitu. Iya, Ya iya. scam pun banyak scam ya istilahnya Betul, seperti itu. betul. Tapi ya kita hati-hati aja kalau seperti itu. Jadi kalau kalau saya pribadi kalau misalkan kalau Mas mau apply di LinkedIn, Mm-mm. saya saranin itu yang ada bukan seperti itu, bukan yang reply yes enggak, tapi apply-nya yang mereka bilang buka posisi, misalkan hiring, buka posisi, kalau diklik dia keluar ada job desk-nya, nah itu baru bisa di-apply di situ. Itu kayak lebih istilahnya apa ya, lebih dipercaya lah, bisa lebih dipercaya kalau seperti itu. Iya, Atau iya, kan iya. Mas ya, jadi yang ada dia buka Mm-mm. posisinya, kalau diklik Mm-mm. ada job desk-nya, kalau kita klik Betul. bisa ada quick apply gitu, misalkan Iya, seperti iya. itu. Bisa Nah, seperti itu. bahkan Atau bahkan ada juga ya orang IPB ini yang ngasih suatu link gitu ya. Begitu saya hmm, klik linknya, kayaknya mencurigakan gitu. Bukan link hmm, resmi katakanlah huawei.com gitu ya, tapi hmm. kayak suatu portal bikinan gitu. Nggak jelas juga gitu. Hmm, 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 Terus hmm. dilihat dari nomornya kan nomor India itu berapa? 97 91 ya ya plus 91 ya gitu-gitu. sebelah saya hal kayak Nah, gitulah. itu nggak jelas ya udah nggak saya Hmm, hmm. terusin sih. Iya, ya. Emang mereka banyak scam ya kalau ya susah Hmm. lah pokoknya kita ya kita nggak bisa suzon juga tapi ya kita masalahnya Ya, seperti ya, itu ya. gitu kasusnya. Nah untuk yang tadi Mas yang pertama ya ini balik lagi yang Oke, oke. pertanyaan pertama. Nah kalau jadi gini Mas sebetulnya ya kalau di luar sendiri sebetulnya yang pertama eh, yang pertama tadi ya mereka nggak peduli dengan pertama dari eh, apanya nggak perlu semua dimasukin gitu Mas. Oke, Jadi oke. kalau misalkan Mas bisa handle semua ya kayak seperti di Indo lah ya di Indo kan kadang-kadang kita biar efisien satu orang itu handle Ya, macam-macam gitu ya ya kalau macam-macam. kalau nggak ada. Betul. Nah jadi gini Mas, jadi masa pada saat Mas apply kalau di luar, Mas jangan masukin semua. Jadi Oke, Mas oke. bikin beberapa CV yang spesifik dengan job desk. Jadi Oke. kita benar-benar istilahnya tailored CV-nya di tailor beneran gitu. Jadi bukan kita mengarang-arang CV ya, tapi atau kita mengada-ngada enggak. Tapi kita karena kita tahu kita skill kita nih kemana-mana gitu. Nah Ya, kita ya. harus sesuaikan dengan job desk gitu. Hmm. eh karena sekarang ini yang jadi kendala itu mereka bikin kayak scoring CV kita tuh pakai aplikasi gitu. Jadi kalau misalkan terlalu jauh, kita nggak akan masuk gitu ke filter itu gitu. Jadi Oke. pertama kali Mas setiap kali apply
Mas punya ya, pertama Mas punya CV yang istilahnya komplit dulu, mungkin sampai 10 halaman lah gitu. Udah berdasarkan experience, apalagi kalau udah senior experience itu pasti banyak gitu CV-nya. Saya pun kalau bikin CV ada yang master gitu ya, master CV saya misalkan sampai berapa halaman gitu banyak. Tapi saya punya CV-CV yang spesifik gitu. Misalkan saya mau apply ke DevOps, nanti yang saya munculin spesifik untuk DevOps misalkan. Ada misalkan the networking, saya mau apply buat networking, masukin di situ. Kalau misalkan saya buat yang di pre-sales, saya masukin yang nonjolin semua yang pre-sales gitu. Jadi emang kesannya kok kayak yang dibuat-buat gitu ya CV-nya ya, tapi emang seperti itu gitu. Karena kita kalau misalkan terlalu jauh, Kan pasti tetangga-tetangga kan pada nanya. Kayak gini-gini kan pada nanya. gimana Mas? Oh enggak, orang lain kayaknya kepencet tuh. Oh, Ya, ya, gimana? ya. Jadi Mas kalau misalkan di luar itu yang penting tadi itu Mas, jadi jangan terlalu keliatin palu gada ya. Jadi harus lebih ke fokus gitu Mas. Nah, ini ada kalau misalkan Mas di sales ya, kan kita nggak perlu tahu technical detail ya sampai technicalnya gitu. Tapi kalau misalkan Mas misalkan apply nih, misalkan Cloudera dia buka posisi pre-sales misalkan ya, atau sales gitu. Ya. Nah, Mas kalau bisa, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu dia buka free apa istilahnya free course. Jadi ya buat learning lah kita buat produknya mereka. Mas pelajarin dulu aja, pelajarin dulu. Even kita nggak perlu detail, tapi mereka tuh biasanya kalau introduction itu nggak perlu sampai dia nggak akan sampai technical detail, tapi at least kita tahu produk mereka apa gitu. Nah, pada saat kita Oke. tahu produk dia apa, nanti kita masukin ke biasanya juga jadi cari training ini agak tricky juga. Jadi cari yang free course tapi yang ngasih sertifikat gitu. Jadi di kayak Cloudera, kalau Mas perhatiin itu ada free course, terus ada 4 free training tapi dia ngasih sertifikasi ya. Nah, jadi pada saat Mas bilang apply ke posisi sales di Cloudera, misalkan Mas at least munculin bahwa Mas punya skill itu gitu. Itu salah satu poin juga ya. Nah, jadi kita pada saat kita kadang-kadang gitu yang jadi kendala itu perusahaan-perusahaan itu even kita dari luar ya misalkan dari luar perusahaan itu karena mereka pengen tahu kalau kita tuh pelajarin nggak sih perusahaan pada saat kita apply mempelajari nggak perusahaan yang kita apply gitu. Jadi seperti itu Mas. Nah Oke. kayak misalkan Sip. misalkan kalau Mas misalkan mau apply misalkan di perusahaan misalkan kayak tadi ya AWS atau IBM, Mas lihat yang free course-nya apa seperti itu, terus Mas pelajari produk-produknya gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti ditambahin di situ gitu. Jadi itu salah satu juga yang kadang-kadang kalau di luar itu karena mereka expect-nya itu kalau kita sebagai sales, kadang-kadang mereka harus tahu juga produknya mereka gitu. Jadi kita kadang-kadang kalau kita dari luar mungkin agak susah karena kita kan nggak punya experience di situ kan gitu masalahnya kan. Tapi itu yang mereka cari gitu. Bingung kan sebetulnya emang karena mereka sebenarnya ekspektasinya itu yang apply ke mereka itu yang partner mereka sebetulnya. Tapi kita jalan aja terus gitu. Pasti bisa gitu. Maksudnya nggak masalah gitu. Bukan berarti itu jadi hambatan kita ya, jadi obstacle kita. Kita pelajarin aja. Misalkan Mas mau apply ke Microsoft punya produk apa yang sesuai dengan kompeten Mas gitu ya. Misalkan ya saya pengen misalkan Microsoft Data Center misalkan. Kira-kira skill apa yang di mereka. Mas, satu lagi nih Mas yang bisa dipelajarin. Mas lihat profile di LinkedIn orang-orang yang di posisi itu. Misalkan di Amazon dia ada sales gitu kan. Kan Amazon luas juga tuh dia macam-macam tuh. Mas lihat posisinya apa yang di sales di situ, profile skill-nya apa. Kira-kira kita bisa nggak dapetin punya kalau ada gap kita lihat gapnya di mana, kita pelajari, bisa nggak dipelajarin. Kalau bisa, udah terusin aja gitu, pelajarin dulu aja gitu. Mungkin itu Mas yang bisa saya ini.
Oh, Jadi nggak kita perlu riset juga ya ke orang-orang dulu, Mas. Iya, employee-nya mereka gitu ya. iya, betul, Ya, betul, ya, Mas. ya. Itu penting ya, Mas ya, penting. Jadi kadang gini, karena Ya, ya. kita kalau misalkan kita lihat, Mas ya, gini, kalau bisa cari, misalkan Mas apply buat posisi sales ya di misalkan IBM ya, misalkan. Mas cari posisi di profil dia yang sebelumnya itu bukan dari IBM juga. Kebayang kan maksudnya ya? Jadi kalau Ya, ya, siap, siap. kalau kalau misalkan dia orang IBM pindah jadi sales IBM itu normal. Itu yang posisinya biasanya dia tahu produknya dia gitu. Tapi Mas lihat ada nggak misalkan dia dari kompetitornya atau dia dari perusahaan lain, dari misalkan dari perusahaan apa terus dia masuk ke IBM jadi sales gitu kan. Mas lihat profilnya gitu. Terus yang di profil sebelumnya apa? Misalkan di perusahaan sebelumnya, misalkan dia dari Vodafone misalkan ya, Vodafone sales misalkan. Terus dia masuk IBM jadi sales juga. Nah, Mas lihat pada saat dia jadi sales di perusahaan sebelumnya, apa yang dia jual, gitu. Apa yang dia bikin si IBM itu nerima dia gitu. Apa yang dia ini. Jadi sama seperti halnya pada saat Mas di interview ditanya, apa yang bisa kamu berikan ke kita gitu. Seperti itu kan. Itu yang jadi yang seperti itu, Mas. Yang kita penting ya, yang penting tuh, eee, kita harus memberikan apa yang bisa kontribusi kita apa gitu. Bukan bukan kita bilang, "Oh ini perusahaan IBM karena, teknologinya baju, apa," gitu, bukan itu. Kebalikannya, kita bisa memberikan ini gitu. Jadi Mas harus bisa kayak kayak ya, Mas mungkin orang sales ya, lebih lebih ahli lagi, bisa Ya, tahu ya. gitu, apa yang kita bisa jual gitu, seperti itu. Ya, ya, Ke udah ke nangkep, nangkep. Jadi heeh heeh. bagusnya sih kita research dulu orang-orang Iya betul, sales research yang dulu, di Mas. perusahaan yang kita targetkan gitu ya. Mhm mhm Ya udah nanti tinggal kita riset, riset dan mhm. ya inilah eh, pinter-pinternya kita ini ya Atur, iya ngomong. betul, Mas, betul. Heeh heeh heeh. Ya, ya, Jadi ya, betul. seperti Siap. itu, Mas, jadi seperti itu. Jadi emang emang kadang-kadang ya untuk makanya saya kembali lagi, jadi kenapa saya bilang LinkedIn ini penting ya, kita bukan apalagi yang cari kerjaannya di luar ya, bukan masalah ininya, karena kita ngelihat tadi itu, kita punya kesempatan ngelihat profil orang gitu, Mas. Itu yang sulit kan. Misalkan Mas pengen apply jadi, eee, sales director di General Electric misalkan, iya kan? Kita nggak tahu nih General Electric seperti apa gitu kan, betul kan? Kita nggak tahu nih, kita kalau jadi sales-nya seperti apa kok pengen jadi sales director apa kira-kira. Nah, kita lihat si skill profile ini, profilnya apa, terus ngelihat dia sebelumnya apa gitu. Emang yang kadang-kadang ya ini agak-agak yang saya kadang-kadang nggak agak-agak orang kan dari bukannya saya ke negara tertentu ya, kadang-kadang mereka tuh mengupdate profil dia nggak peduli, Mas. Jadi profil sebelumnya apa, dia target dia jadi direktur gitu ya. Dia update semua semua profil sebelumnya itu jadi direktur semua, supaya dia bisa apply direktur, kebayang kan? Ada yang seperti itu Itu gitu, ini ya, oh ya istilahnya kayak ngasih bikin info fake ya, yang anu ya, nggak benar, heeh, nggak seperti bener itu. kan? Heeh, iya emang seperti itu. Ada yang orang seperti itu, Mas. Jadi yang dia udah istilahnya nekat aja, ganti Ya, aja ya, udah ya. seperti itu. Jadi akhirnya si rekruter mau nggak mau kan, wah ini experience sebelumnya direktur, sebelumnya lagi direktur, senior manager, wah ini posisinya udah tinggi terus gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi dia jadi kandidat gitu, dipanggil gitu kan. Nah, nanti pada saat itu dia ngomong ya, kalau mereka jago ngomong ya bisa masuk gitu. Entah kualitasnya bagus atau enggak kita nggak tahu gitu. Ya, Nah, ya. seperti Nah, itulah. kalau motif itu sebaiknya di sorry, di CV-nya atau di LinkedIn. Kalau LinkedIn kan teman-teman kita yang tahu kan langsung langsung komen, wah ngipul lu katanya, repot juga. Iya, kalau jadi gini Mas ya, kalau ya itu ya kayak kalau kalau saya Mas, saya dulu posisi saya sebenarnya di startup company posisinya posisi like a director gitu kan. Tapi kalau saya masukin itu di posisi di LinkedIn saya, itu kurang kurang menjual pada saat saya ingin apply jadi, eee
apa namanya, istilahnya bukan posisi itu gitu, bukan level-level itu. Akhirnya saya ganti jadi position manager aja gitu, seperti itu. Jadi, tapi nggak berani sebaliknya gitu, karena beda. Karena kita misalkan kita belum pernah di level misalkan, director level gitu, terus kita tiba-tiba diganti seperti itu. Ya tadi itu Mas bilang ya, bisa jadi ada orang yang komen negatif gitu kan, itu Iya, nggak iya. enak juga gitu kan. Yang Ada kenal juga kan ya pasti kita komen. nggak benar. Ada juga kita nggak punya experience itu gitu kan. Iya, betul. Itu yang bahaya gitu. Terus kita bisa lihat juga kadang-kadang kalau misalkan orang kan ada tuh di bawah tuh suka ada recommendation gitu kan. Orang bisa ngelihat sebetulnya ini orang ini bener nggak gitu. Kan bisa kelihatan tuh dari rekomendasinya orang-orang. Kayak misalkan saya tuh kadang-kadang saya nggak minta rekomendasi, tiba-tiba teman-teman sendiri yang ngasih rekomendasi saya di LinkedIn gitu mereka tuh. Ya saya terima kasih aja kalau mereka ngasih seperti itu gitu. Oh iya, iya. Karena itu rekomendasi itu penting Rekomendasi juga. orisinal itu dari Dari pengalaman orang. yang beneran ya. Iya, itu beda-beda orang, beda negara, itu Iya, kadang-kadang itu orang kan ngelihat gitu. Kita bener gak nih, otentik ya kita gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas bisa minta request recommendation itu bagus juga gitu, ada rekomendasi gitu. Tapi kalaupun kita tiba-tiba emang ada orang yang ngasih, saya juga kadang-kadang, oh saya ngasih rekomendasi boleh nggak? Boleh, saya bilang silakan aja gitu. Dia ngasih gitu, ngasih rekomendasi seperti itu. Jadi oke. Siap. ya gitu aja Mas mungkin. Makasih Mas Reno. Ada yang lain mungkin? Ini udah mungkin sedikit mungkin pada sibuk. Nggak apa. Itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan lain nanti kita bisa japri aja ya di grup. Ini jadi yang penting ini Mas, kalau misalkan di luar, kalau misalkan mau apply di luar, ini ya pesan aja. Yang pertama kali konsisten aja ya. Jadi kita konsisten, kita fill the gap kita gitu. Terus kita keep walking ya. Dan yang penting lagi kita silent aja. Kita nggak usah harus ngomongin goal kita ke orang-orang, atau misalkan kita ngomong kita punya plan ini ke orang-orang, nggak perlu gitu. Kita diam aja, silent aja. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita ngomong ke orang-orang atau kita nge-publish goal kita, itu jadi beban, bukan beban ya istilahnya ya. Kita kehilangan fokus gitu malahan. Jadi lebih baik kita silent aja, nggak usah nggak perlu opini orang, nggak perlu, karena pada saat kita ngomong misalkan ke orang-orang tentang kita mau kemana, itu pertama kali itu pasti kita buang energi gitu, ke kitanya gitu. Karena kita harus mungkin jadi mereka kasih opini, kita ngebales opininya gitu. Kita istilahnya berdebat juga gitu kan. Jadi kita berdebat dengan hal yang nggak perlu gitu kadang-kadang. Jadi kalau misalkan punya goal, kita sendiri yang target. Yang penting kita improve. Kalau bisa punya apa ya, kayak semacam target sendiri aja gitu. Ya even cuma 1% ya per hari lebih baik dari yang hari sebelumnya gitu. Yang penting kita punya targetan. Misalkan kalau misalkan kita ingin belajar bahasa asing, oh sekarang saya sudah segini. Terus kita harus ini lagi, at least kita udah belajar yang 10 menit, nggak apa-apa gitu. Yang penting konsisten, 10 menit, 12 menit, nggak masalah. Saya kurang misalkan di listening misalkan. Coba dengerin podcast gitu kan, 10 menit, ini udah target. Atau misalkan dari reading kita targetin, misalkan atau misalkan dari writing, bikin essay gitu kan. Nggak perlu lama, yang penting kita punya targetan yang punya ukuran gitu. Semua misalkan, kalau misalkan kita kayak tadi Mas ada yang di sales gitu ya, kita coba presentasi kita sesuai nggak dengan standar misalkan di luar gitu. Apa yang mereka bikin jadi kayak world class
sales misalkan, atau misalkan mau jadi engineer, world class engineer itu seperti apa gitu. Itu yang paling kita harus dicari gitu. Latihan, praktis gitu. Yang nggak perlu lama, yang penting konsisten. Itu yang paling penting banget. Karena kalau udah jadi habit gitu, konsisten itu udah jadi habit ya istilahnya. Jadi kita improve itu nggak akan kerasa pada saat setahun berikutnya akan kelihatan gitu. Improvementnya tuh jauh sekali gitu. Kalau misalkan 1%, artinya dalam waktu setahun itu udah berapa ratus persen gitu kan, seperti itu. Dalam waktu setahun. Jadi kalau misalkan kita nyoba interview terus nggak dipanggil, jangan putus asa gitu ya. Ya itu mungkin belum rezekinya gitu. Mungkin ada yang lebih baik. Tapi kita tetap berusaha gitu. Daripada kita diam, kita nggak tahu apa gitu kan. Kalau kita masih at least kita masukin, kalau misalkan interview, kalau sampai level dipanggil interview, misalkan even fail, nggak masalah. Artinya apa? Artinya CV kita tuh udah diterima gitu. Itu yang penting kan. Jadi seperti itu. Kita harus selalu berpikir positif. Kalau misalkan kita sampai interview pertama lolos, interview kedua misalkan nggak lolos, nah at least kita udah tahu interview pertama lolos, kita udah masuk nih, kita udah bisa di interview pertama gitu. At least seperti itu. Terus misalkan ada interview sampai misalkan berapa kali interview, at least kita tahu progres kita gitu. At least kita oke, kita udah sampai sini gitu. At least CV kita yang level pertama kita udah punya standar format yang sesuai gitu, yang udah oke gitu, yang kita bisa andelin gitu. Kalau misalkan tadi itu ya, misalkan CV pertama lolos, artinya kita punya format sama, tapi ini saya harus apply di posisi lain yang mungkin harus saya modifikasi, nggak masalah kan, yang penting kita udah tahu standar formatnya seperti apa gitu. Jadi itu aja pesan dari saya, jadi keep walking, don't give up, dan be konsisten. Itu aja, terima kasih semuanya. Pas ya, jam 5 waktu Indonesia. Terima kasih semuanya, kalau ada kurang-kurang ya mohon maaf. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.